bersama Mas Rais. Ini manajernya dari Farel Prayoga yang kemarin bapaknya Farel itu menuding banyak hal ke Mas Rais ya. Nah yang aku tanya yang pertama, itu sebelum bapaknya Farel itu bikin video kayak gitu, ada kejadian apa sih sebelumnya kok tiba-tiba Ya, ada apa? kejadian ini kan terkait podcast Farel pada saat di Denny Sumargo. Tapi kan karena mereka udah kebongkar semua, jadi bingung mencari bagaimana cara membersihkan kembali nama. Tapi ternyata emang nggak bisa, karena memang nama mereka sendiri yang mengotorinya. Kayaknya gitu. bapaknya udah keluar dari Oktober nih. Udah keluar. Dari Oktober sampai Desember tuh ada kejadian apa sih? Nggak ada. Jadi dia udah ke Jakarta. Kapan ke Jakarta? Sebulan yang lalu atau Sebulan yang lalu ke Jakarta. Jakarta kayak ngobrol sama Farel, bujuk Farel mungkin balik ke sana. Farel itu tetap ada pendiriannya, nggak mau, dia mau tetap di sini melanjutkan karirnya, pendidikannya, semuanya. Katanya ambil hikmahnya aja. Tapi untuk transportan masih tetap dilakukan. Oke. Jadi terkait pertanyaan tadi ya, kenapa ikut campur gitu ya? Karena setiap mereka punya masalah, mereka itu hampir setiap hari punya masalah. Tiap hari punya masalah. Ibunya tuh selalu curhat ke saya. Saya menampung itu biar nggak keganggu mental Farel. Saya menampung curhatan ibunya, curhatan ayahnya, entah itu perselingkuhan. Pernah juga ibunya menggerebek ayahnya di hotel gitu. Ini loh, Joko Suyoto yang menghabiskan uang anaknya gitu. Dia videoin, dia yang upload ke Facebook. Dia juga pernah melaporkan ke polisi, pernah ditangkap segala macam. Maksudnya kadang-kadang mereka sendiri loh yang menceritakan ke saya. Padahal saya nggak tahu. Contoh Farel juga pernah menitipkan uang 10.500.000 sama ayahnya. Nah, uang itu untuk bayar cicilan, dititipkan sama ayahnya secara cash. Kita balik ke Jakarta. Tiba di Jakarta ibunya menyampaikan, Mas Rais ini uangnya udah digunakan. Untuk apa? Untuk judol ya? Bukan. Apa? Adalah. Ya, adalah. Oke, hal-hal itu kan saya nggak. Itu kan urusan keluarga sebenarnya, tapi sampai ke saya. Nah, otomatis kalau saya nggak mau loh ribet di permasalahan keluarga kalian yang nggak selesai. Pernah juga Mas Rais cariin pengacara, kita mau cerai. Terus kata Farel, kalau memang nggak cocok cerai ya nggak apa-apa, nggak usah ribut-ribut. Yang penting kita cariin pengacara. Udah ngobrol sama pengacara, besoknya nggak datang. Dua-duanya nggak datang. Jadi setiap hari ada aja. Setiap hari nih? Ada aja permasalahannya mereka. Sampai terakhir kapan tuh ditelepon dicurhatin masalah mereka? Setelah huru-hara ini udah nggak curhatin lagi dong. Tapi sebelum-sebelumnya sering ya? Sebelum-sebelumnya sering. Dan saya masih bisa membuktikan semua ada buktinya. Semua voice note, chatting, semuanya lengkap. Termasuk itu uploadan yang di Facebook yang dari ibunya, ibu tirinya itu? Iya, semua ada semua ada. Terus ada lagi tudingan bahwa dianggap Mas Rais ini mengeksploitasi Farel untuk mengorbitkan anaknya Mas Rais sendiri. Kata-kata mengeksploitasi loh. Iya, bukan eksploitasi. Jadi gini, mendompleng popularitas. Jadi gini, anak aku itu sebelum kenal Farel udah biasa salawat. Dan aku udah punya channel YouTube yang menerbitkan anakku bersalawat. Nah, pada saat Farel ini aku duetkan sama anakku salawat, ternyata peminatnya luar biasa, view-nya trending. Terus aku remake lagu Satu Mimpi itu ditonton hampir 100 juta penonton. Nah, beruntungnya siapa? Farel. Anakku ketika diajak off air nggak dikasih sama ibunya karena kami tidak mengeksploitasi anak untuk mencari uang untuk kami, tidak seperti ayahnya Farel. Nah, karena istriku dokter masih mampu, katanya aku masih mampu membiayai anak aku untuk sekolah, jangan diajak job off air keluar kota segala macam. Jadi yang beruntung siapa? Farel. Dari Farel yang beruntung siapa? Mereka transferannya. Gitu loh. Nah, Mas Rais sendiri ini begitu emosional sekali menjawab semua ini gitu. Apa yang membuat jadi emosi sekali? Mungkin karena udah pendamnya itu 4 tahun ya, cukup lama, mungkin hampir 4 tahun saya tahu semua. Sehingga ketika ini dimulai, saya ingin membongkar semua biar Farel ini selamat. Kondisi Farel sekarang gimana? Terganggu, depresi. Dia nggak sekolah 2 hari ini karena mungkin dia merasa udah nggak bisa tidur. Jam 4 subuh belum tidur karena dia kayak kepikiran ya. Karena di satu sisi ayahnya nggak pernah dikirain sudah jera setelah di penjara, tapi sampai saat ini belum. Ya tolong aku minta banget sama terkait yang bisa membantu Farel ini untuk selamatkan Farel. Coba koreksi lagi, pahami lagi, dalami lagi sebenarnya selain judul apa yang dilakukan oleh mereka. Itu sangat penting itu untuk menyelamatkan. Aku nggak berani nanya lebih jauh ya, biar didalami aja. Ya. Mas Rais. Kadang sudah kita laporkan ke Komnas Anak, jadi biar ditindaklanjuti lagi. Ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Mas Rais ya. Kita ada, terima kasih buat Mas Rais buat hadir dari ini. Ini kayaknya masih banyak nih yang mau disampaikan oleh Mas Rais. Tapi mudah-mudahan ini cukup memperjelas, ini klarifikasi dari pihak Mas Rais, menjawab semua tudingan-tudingan yang diarahkan ke Mas Rais ya. Berikut masih ada Mas Bule dan Cici Jennifer. Kita lihat dulu profil mereka berikutnya. Kita sudah bersama dengan Cici Jennifer dan Mas Bule. Ini pasangan yang kemarin kamu baru melamar ya? Betul. Dan ketemunya adalah di dating apps ya, aplikasi kencan online. Satu di London, satu di Jakarta. Ini kita lihat dulu momen melamarnya seperti apa berikut ini.
sih. Ini sebenarnya lamarannya kejutan atau kamu udah tahu sebelumnya? Sebenarnya sih dirasa-rasa kayaknya udah tahu ya. Kamu udah ada feeling? Udah ya? ada feeling, cuman nggak tahu kapan akan dipropose-nya. Katanya kamu udah pesen kalau propose harus pastiin kamu udah manicure dulu. Iya benar, jadi aku udah pesen sama Mas Bule, aku proposalnya nanti tuh mau yang intimate, terus aku kukunya tuh harus bagus, terus nanti kalau lamaran udah harus ada fotografer, videografernya gitu. Jadi banyak. Jadi kamu mau melamar harus pastiin dia manicure. Iya. Jadi aku coba urusan jadi jangan kayak mungkin ada kayak rasanya mungkin mau dilamar tapi mungkin enggak. Jadi aku coba bikin kayak alabay ya kemarin. Bikin alasan gitu. Mungkin alasannya apa waktu itu? Jadi anak-anak tuh kita ada tim. Tim kita tuh di akhir tahun kalau udah tercapai targetnya, kita ajak ke luar kota. Nah, Mas Bule bilang dia ya udah ajak ke Bali deh. Terus nanti di sana ada photoshoot pakai baju warna putih. Iya, dress code-nya warna putih ya menurut aku ya udah agak kelihatan ya sih. Udah GR kamu ya? Udah GR. Terus katanya photoshootnya di pantai, tapi ternyata tiba-tiba aku dibawa ke Jumeirah, Bali. Itu apa tempat itu pertama kayak- kalian ketemu? Itu lebih ke tempat wedding venue Dream ya? impian aku sih. Kalau namanya di situ weddingnya. Iya. Jadi ya apakah nanti menikahnya di situ juga? Doain ya. Mungkin ya, mungkin. kita lihat dulu ya. Mungkin. Nah kita mau tanya ini kan kalau kan kalian ketemu di dating apps ya, untuk keputusan untuk dating itu satu hal, tapi keputusan untuk menikah itu kan ada hal lain. Apa yang membuat yakin gitu? Karena orang Indonesia lihatnya kebanyakan kalau lihat bule ya Mas Bule itu kayak bule ini orang yang apa sih punya value pernikahan atau enggak sih? Main-main jangan-jangan Main-main aja gitu kali ya. ya. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Noise.